suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 14 Fisika Dasar 2A. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan satu dua hal mengenai tugas semester NPL, yaitu percobaan terkait pengukuran diameter surat alami dengan metode difraksi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nifa Marani, NIM 163223777. Nama saya Alfiana, NIM 163223776. Nama saya Konita Hairunisa, NIM 1632238. Nama saya Fadil. Nama saya Nisa Cahyaningrum, NIM 163223881. Saya di situ. Bagian pertama yaitu tujuan setelah teori dasar akan disampaikan oleh Ida. Pada Ida dipersilakan. Untuk tujuan yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi. Dan yang kedua, melakukan setup alat, eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Untuk teori dasarnya, superposisi terjadi ketika dua buah gelombang saling berpapasan dan merambat bersamaan. Interferensi adalah interaksi antar gelombang pada suatu titik atau daerah tertentu. Interferensi dicirikan dengan adanya pola antara garis terang dan garis gelap yang muncul secara periodik. Bentuk pola interferensi akan dipengaruhi oleh pola difraksi muncul akibat ukuran lebar celah yang kecil. Difraksi adalah kejadian di mana gelombang yang melalui celah sempit mengalami pekanturan atau penyebaran. Pola interferensi yang paling sederhana dapat diperoleh dengan cara melewatkan suatu berkas cahaya dari sumber koheren seperti laser kedua buah celah kecil yang berdekatan yang dikenal sebagai eksperimen interferensi ion celah ganda. Untuk perbedaan lintasan akan menghasilkan persamaan itu di mana ia berlaku sama dengan M kali lambda, di mana ia sama dengan jarak pola terang dan gelap dari titik 0, L yaitu jarak antara sensor dengan celah, M yaitu pola terang dan lambda panjang gelombang. Kemudian ada metode. Desain dari satu alat kami sendiri dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada laser dengan panjang gelombang kurang lebih 640 nanometer yang akan dimasukkan ke dalam pipa panjang 10 cm, diameter 1,8 cm di bagian 2 agar posisi sinyal stabil sehingga memudahkan pengambilan data. Maka ditambahkan 3 bagian berupa dudukan dari sumpit dan 4 yaitu kardus batu yang sisi kanan kiri bawah serta tutupnya dilubangi. Pada bagian 5 sendiri disediakan tempat menaruh serta serat berupa lubang di bawah kardus yang di sisinya diberi double tape. Kemudian di bagian 6 ada papan dada untuk menjepit kertas HVS yang bertindak sebagai penerima pola gelap terang. Pada bagian 6 ini nantinya akan disediakan ke dinding terdekat. Namun sebagai catatan dalam praktiknya secara langsung karena ada kesalahan dari kami sebelum pengambilan data dilakukan, ada beberapa bagian yang hilang dari setup alat. Seperti pipa sehingga laser harus dipegang secara manual bergantian oleh beberapa anggota kelompok. Untuk biaya pembuatan sendiri, karena banyak alat dan juga bahan yang kita miliki secara pribadi, maka total biaya yang dikeluarkan hanya Rp16.000. Cara kerja yang pertama yaitu menentukan diameter isi pensil mekanik 0,5 mm sebagai pembanding dengan metode difraksi. Ilustrasi cara kerja dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, jarak antara kerangka utama yaitu kardus sepatu dengan kertas HVS sebagai layar penerima pola gelap terang diatur dan dicatat. Dalam percobaan ini, untuk memudahkan pengambilan data, jarak diatur agar sama dengan lebar 2 upin atau kurang lebih 120 cm. Yang kedua, laser dimasukkan ke dalam pipa untuk kemudian dimasukkan ke dalam kardus sepatu yang sebelumnya telah dilubangi. Yang ketiga, posisi isi pensil disesuaikan agar sinar laser tepat melewati tengah serat dengan melekatkan serat ke double tip di posisi yang sebelumnya telah ditentukan. Yang keempat, jarak antara pola gelap terang ditebalkan dengan menggunakan pulpen kemudian diukur dan dicatat. Yang kedua, menentukan diameter serat berupa padi, hijuk, tanaman kering, dan batang serai dengan metode difraksi. Ilustrasi dan cara kerja sama, hanya mengganti media atau serat yang digunakan. Kemudian menentukan diameter serat menggunakan mikroskop digital. Siapkan perangkat personal komputer yang sudah adaptasi bina capture 2.0. Menggunakan pada mikroskop digital dengan perangkat komputer yang sudah ada aplikasi dari capture 2.0. Buka aplikasi mikrometer digital dengan seperti samping pada laptop. Pastikan sudah muncul tampilan gambaran dan komputer. Siapkan media serat yang akan diukur atau kalibrasi mikroskop. Posisikan media serat diukur pada kalibrator mikroskop berlanjut bersih. Ketika tampilan yang muncul pada satu komputer, pastikan media serat yang akan diukur dapat terlihat pada layar gambar. Apabila media serat sudah dapat terlihat dengan jelas, maka lakukan percobaan dengan cara arahkan kursor pada simbol yang serat.
kemudian klik gambar, seperti dapat gambar C. Kemudian simpan gambar hasil capture dengan cara klik kanan pada bagian gambar D. Pilih Save As, kemudian akan muncul jendela seperti gambar ini. Lalu pilih Continue, silakan tentukan tempat penyimpanan hasil terapan layar tersebut. Langkah berikutnya, buka aplikasi pada desktop dengan simbol seperti pada gambar. Setelah muncul di jendela, buka file yang sudah disimpan sebelumnya dengan cara pilih file, open, pilih file, hasil terapan layar yang sudah disimpan sebelumnya seperti pada gambar ini. Kemudian pilih Turai, lalu tarik garis di salah satu kotak yang ada pada layar seperti pada gambar. Garis tersebut digunakan untuk menentukan style pengukuran. Klik Analyze, kemudian pilih Section sampai muncul tanda gambar ini. Tuliskan 0 sebesar 0,1. Ubah unit menjadi milimeter, kemudian pilih global. Lalu tekan Apply. Setelah itu tarik garis pada media terserah yang terbaca pada hasil rekaman layar seperti pada gambar. Kemudian pilih Analyze, Share, kemudian muncul jendela seperti pada gambar. Setelah yang didapatkan pada percobaan tersebut merupakan milimeter dan media secara tertutup sesuai milimeter. Sama untuk media terserah lainnya. Data pengamatan pada tanggal 1 percobaan dengan data. Ini kita lakukan di dalam film. Jenis serat yang kita gunakan ada isi pensil, padi, ijuk, tanaman kering, dan batang serai. Untuk masing-masing diameternya, isi pensil dengan 0,490, padi dengan 0,508, ijuk dengan 0,8, dengan 0,482, dan batang serai 137. Kedua, percobaan dengan metode difraksi. Ini adalah percobaan yang kita lakukan dengan alat yang pernah kita lakukan. Pada percobaan ini kita melakukan 3 pola, sehingga didapat diameter rata-rata. Untuk isi pensil, diameternya adalah 0,31, untuk padi, diameternya 0,276, untuk ijuk, diameternya 0,172, tanaman kering 0,444, dan batang serai 0,247. Selanjutnya adalah bagian perhitungan. Tabel yang disajikan adalah tabel perhitungan galat. Galat sendiri dapat dicari melalui persamaan diameter referensi dikurangi diameter eksperimen dibagi diameter referensi lalu dikali 100%. Untuk isi pensil diperoleh galat sebesar 26,32%, padi 45,66%, ijuk 8,86%, tanaman kering 7,88%, dan batang serai 80,29%. Metode yaitu metode difraksi dan percobaan secara optik. Metode difraksi dilakukan pada tempat tertentu. Karena sumber cahaya lain sumber cahaya besar. Sedangkan percobaan secara optik dapat terlihat dengan mikroskop digital personal komputer atau PC yang sudah ada aplikasi di lokasi itu. Metode difraksi diameter dibandingkan dengan percobaan secara optik. Diameter besar diameter dihasilkan pas pakai besar. Ini sesuai dengan persamaan yang menyatakan D per 1Y. Selain celah, besar diameter juga dipengaruhi oleh jarak serat ke layar, jenis serat dan berapa. Setelah itu, prinsip Huygens menerangkan tentang proses terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil. Pada saat melewati celah kecil, menunjukkan violet baru yang jumlahnya tak terhingga sehingga gelombang tidak hanya mengalir lurus tetapi menyebar. Percobaan ini berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pada saat melakukan percobaan dengan metode difraksi tidak secanggih alat yang laboratorium sehingga besar kemungkinan mendapat hasil presisi. Meskipun percobaan ini secara lain yang dapat mengganggu pengukuran dan pengambilan data. Panjang gelombang dari laser yang tidak diketahui secara tepat besarnya sampai 650 juga turut menambahkan besar darat. Akhirnya adalah error seperti rendahnya ketelitian saat melakukan pengukuran dan pengambilan data. Kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, data diameter serat dengan metode difraksi dapat dilihat pada tanggal 2. Dan kedua, serat alat dapat dilihat pada bagian metode, sedangkan analisis serat alami dan pola data dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.